Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Farahdila dari kelas 12 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi desa dan kota. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu arti dari interaksi. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar, atau surat kabar. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi desa dan kota. Yang pertama, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementarity. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi atau interfitting opportunity. Selanjutnya itu ada teori-teori interaksi. Yang pertama itu ada teori gravitasi, yang kedua teori titik henti, yang ketiga teori potensi penduduk, yang keempat teori grafik. Zona interaksi desa dan kota itu terbagi menjadi 5. Yang pertama city, yang kedua suburban atau subdaerah perkotaan, yang ketiga suburban fringe, yang keempat urban fringe, yang kelima rural urban fringe. Selanjutnya, pengaruh interaksi desa kota. Pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang kedua, pergerakan gagasan dan informasi dari kota ke desa. Yang ketiga, adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah tersebut. Yang kelima, pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, dan mobilitas penduduk. Selanjutnya, ada pengaruh positif yang timbul dari interaksi desa dan kota. Yang pertama, tingkat pengetahuan penduduk meningkat karena telah didirikannya sekolah dasar hingga sekolah menengah di pedesaan. Lancarnya transportasi desa kota dapat meningkatkan komunikasi dan pengiriman barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang ketiga, masuknya teknologi tepat guna ke pedesaan di bidang pertanian dan peternakan dapat meningkatkan aneka produksi sehingga pendapatan masyarakat desa meningkat juga. Yang keempat, masuknya para ahli ke pedesaan bermanfaat dalam menciptakan berbagai peluang yang berinteraksi ekonomi. Yang kelima, bantuan dari pemerintah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang wira swasta. Yang keenam, pengetahuan masalah kependudukan, khususnya NKKBS, sudah tersebar ke desa-desa. Selanjutnya, pengaruh negatif dari interaksi desa dan kota. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja produktif di desa karena penduduk desa berusia muda bekerja di kota. Menyempitnya lahan pertanian, hilangnya kawasan hijau, dan berubahnya lahan desa. Penetrasi kebudayaan kota ke desa yang kurang sesuai dengan budaya atau tradisi desa cenderung mengganggu tata pergaulan dan seni budaya desa. Yang keempat, munculnya berbagai masalah sosial seperti pengangguran, tunawisma, dan kriminalitas. Yang kelima, munculnya daerah kumuh atau slum area. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.